Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 dari semester 3 kelas D akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan mata kuliah Profesi Kependidikan dengan tema Organisasi Profesi Guru dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati MPD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara tahun 2024. Pada kali ini, perkenalkan kami dari anggota kelompok 3, saya selaku moderator Naila Lidiana Saputri dengan NIM 23520000117 dan rekan saya Bima Abdul Mutakin dengan NIM 23520000118. Saya David Khairul Nurindra dengan NIM 23520000142. Saya Salsabila Maili Utama dengan NIM 23520000133. Baik, karena sudah perkenalan dari kelompok, untuk selanjutnya ada latar belakang yang akan saya sampaikan. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu menurut persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Guru sendiri termasuk dalam sebuah profesi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan juga sekolah dasar. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan sembarang orang di luar bidang pendidikan. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan organisasi profesi guru? Yang kedua, apa saja jenis-jenis organisasi profesi guru yang ada di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana peran organisasi profesi guru dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru? Lalu yang keempat, tantangan yang dihadapi oleh seorang organisasi profesi guru dalam mewujudkan visi dan misinya apa saja? Yang kelima, bagaimana strategi organisasi profesi guru dalam meningkatkan kompetensi? Lalu yang keenam, bagaimana standar nasional pendidikan atau SNP di Indonesia? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui yang dimaksud dengan organisasi profesi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui peran organisasi profesi guru dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru. Yang keempat, mengetahui tantangan yang dihadapi oleh organisasi profesi guru dalam mewujudkan visi dan misinya. Lalu yang kelima, mengetahui bagaimana strategi organisasi profesi guru dalam meningkatkan kompetensi. Lalu yang terakhir, mengetahui standar nasional pendidikan atau SNP di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan dibahas pada pemaparan pada kali ini, yaitu di bab pertama, pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Lalu di bab 2, pembahasan, ada organisasi guru, jenis-jenis organisasi guru, peran organisasi guru, tantangan, dan strategi. Lalu ada standar nasional pendidikan atau SNP. Di bab 3, di penutup, ada simpulan dan juga daftar pustaka. Untuk selanjutnya, pemaparan bab 2 pembahasan akan dipaparkan oleh rekan saya, Bima. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. A. Organisasi guru. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Mengenai profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesi keguruan adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Di berbagai uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi profesi merupakan suatu wadah yang menghimpun individu-individu dengan keahlian dan keterampilan dalam mendidik. Keahlian ini diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berlangsung dalam lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. B. Jenis-jenis organisasi profesi guru. 1.
Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Indonesia atau PGI tahun 1932. Dua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu wilayah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk komunikasi, belajar, dan tukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran kelas. 3. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awal organisasi profesi pendidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya pada yang pertama di Jakarta 17 Mei sampai 19 Mei 1984. 4. Kelompok Kerja Guru atau KKG. KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelakuannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. 5. Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Ikatan Guru Indonesia adalah profesi guru yang diinisiasi tahun 2000 dengan nama Klub Guru Indonesia di bawah kepemimpinan Ahmad Rizal. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bima. Untuk selanjutnya ada peran organisasi profesi guru yang akan disampaikan oleh Maili. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya ada C, peran organisasi profesi guru. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 mengamanatkan bahwa pengembangan profesi guru dilaksanakan melalui pemberdayaan diri yang dilakukan secara demokratis, adil, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai keberagaman, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang layak bagi guru untuk mengembangkan profesionalinya melalui kegiatan pelatihan, penulisan karya ilmiah, pertemuan kelompok kerja guru atau KKG, dan konsultasi guru mata pelajaran atau MGP. Untuk yang kedua, menurut pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugas profesionalnya, seorang guru wajib senantiasa mengembangkan kemampuan akademik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menurut A. Gofar Hidayat dan Tati Haryati tahun 2019. Yang ketiga, menurut LASE 2023, selain itu dengan adanya organisasi keprofesian pada pendidikan berperan dalam memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah dalam pengembangan rencana pendidikan di daerahnya. Organisasi profesi juga berperan sebagai aktor yang mendukung dan mengontrol para profesional pendidikan dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar serta perantara antara guru dengan pemerintah. Untuk yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi seorang organisasi profesi guru. Yang pertama ada pemerataan. Tidak hanya kekurangan guru PNS dan guru reguler atau kontrak, tetapi Indonesia juga menderita karena pengelolaan alokasi guru yang buruk. Salah satunya dengan satu sekolah, satu kabupaten atau satu kabupaten kota itu kelebihan guru, sedangkan sekolah lain itu kekurangan guru. Sebelum guru-guru pensiun sudah disiapkan penggantinya minimal 1 tahun sebelumnya.
Penentuan kecukupan guru tidak hanya menghitung sekolah-sekolah negeri, tetapi juga harus dengan sekolah swasta. Yang kedua, kompetensi. Hasil uji kompetensi guru atau UKG beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru Indonesia rendah. Peringkat rendah Indonesia dalam beberapa peringkatan dunia tentang kemampuan siswa dalam bidang membaca menurut Mauripaksi 2016. Untuk yang ketiga ada perlindungan. Guru juga manusia biasa yang bisa salah. Karena itu dia juga bisa dihukum sesuai kode etik guru, sesuai profesi guru. Orang tua tidak bisa main hakim sendiri karena pandangan merendahkan guru dan tidak berarti baginya. Banyaknya guru menjadi korban kekerasan orang tua bahkan di penjara, menunjukkan pemerintah perlu melindungi profesi guru. Yang keempat ada kesejahteraan. Menurut Marianne Peer dan kawan-kawan dalam buku Education Indicator and International Perspective, gaji guru adalah standar hidup guru dan menunjukkan beberapa yang masyarakat bayar untuk bekerja dalam bidang pendidikan. Pemerintah harus segera menetapkan standar minimal guru baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Maili. Untuk selanjutnya ada strategi meningkatkan kompetensi organisasi profesi guru yang akan disampaikan oleh David. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu strategi meningkatkan kompetensi organisasi profesi guru. Dalam perspektif pengkayaan dan pemantapan kompetensi itu, maka strategi pemberdayaan guru yang dapat dipertimbangkan antara lain: 1. Menginspirasi guru melakukan pemberdayaan diri sendiri atau dalam kurung self-empowerment secara terus-menerus melalui upaya otodidak dan mandiri dari berbagai sumber. Yang kedua, mendorong partisipasi guru dalam berbagai aktivitas pendidikan dan pengajaran dengan cara memberikan ruang seluas-luasnya kepada guru untuk mengekspresikan aspirasinya sebagai tenaga kependidikan. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya inovasi di kalangan guru dengan cara untuk mengemukan ide, pendekatan, metode atau strategi baru yang berpotensial memperkaya kompetensi keguruannya. Selanjutnya yang keempat, memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada guru melalui fasilitas informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai jaringan yang memungkinkan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, mendorong guru memiliki akuntabilitas yang tinggi melalui sistem akuntabilitas yang memungkinkan stakeholder sekolah dapat mengakses berbagai informasi tentang aktivitas guru di sekolah secara leluasa. Selanjutnya yaitu ada Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang standar pendidikan guru terdiri dari 1. Kompetensi lulusan, yaitu menentukan harapan terhadap apa yang harus dimiliki peserta didik setelah lulus. Yang kedua, standar isi, yaitu menentukan landasan pembelajaran, mencakup pemahaman konsep, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, standar proses, yaitu menginspirasi melalui pembelajaran dengan proses yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Yang keempat, standar penilaian pendidikan, yaitu membangun tanggung jawab belajar dengan penilaian yang tidak sekadar mengukur tetapi juga memberikan umpan balik yang memban kompetensi. Yang kelima, standar tenaga kependidikan, yaitu menumbuhkan profesionalisme dengan pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang keenam, standar sarana dan prasarana, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dengan sarana yang meliputi perabot peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Selanjutnya kami akan kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari David. Untuk selanjutnya ada bab 3 penutup yang akan saya sampaikan. Ada simpulan, yaitu yang pertama, pengertian organisasi profesi guru. Organisasi profesi adalah sebuah wadah yang menghimpun individu-individu dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan terstruktur dalam lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, jenis-jenis organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru di Indonesia bertujuan meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, dan pengabdian profesional. Di antaranya ada yang pertama PGRI, lalu membela kemerdekaan, memajukan pendidikan, dan memperjuangkan kesejahteraan guru. Lalu ada MGMP, forum diskusi guru, mata pelajaran untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Yang ketiga ada ISPI, wadah sarjana pendidikan untuk mengembangkan keilmuan dan profesionalisme. Selanjutnya ada KKG, kelompok guru dalam satu gugus untuk berbagi keterampilan mengajar. Selanjutnya ada IGI, memajukan mutu, profesionalisme, dan kesejahteraan guru melalui pelatihan. Lalu ada Pergunu, mengembangkan pendidikan Islami dan meningkatkan profesionalisme guru. Juga ada PGSI, yaitu memperjuangkan pendidikan demokratis, berkeadilan, dan non-diskriminatif. Yang terakhir ada FSGI, Federasi Guru Daerah untuk memperjuangkan hak dan solidaritas profesi. Yang ketiga ada peran organisasi profesi guru. Organisasi profesi keguruan berperan penting dalam pengembangan profesionalisme guru, khususnya di jenjang sekolah dasar, melalui pelatihan, karya ilmiah, dan forum seperti KKG dan MGMP. Guru dapat meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, ada tantangan yang dihadapi. Guru menghadapi tantangan dalam pemerataan alokasi, rendahnya kompetensi, perlindungan hukum yang minim, dan kesejahteraan yang belum memadai. Selain itu, kualitas tenaga pendidik dipengaruhi oleh infrastruktur sekolah, sementara organisasi seperti PGRI menghadapi kendala dana dan kepercayaan. Untuk yang kelima, strategi yang dilakukan. Strategi pemberdayaan guru meliputi pengembangan mandiri, partisipasi aktif, inovasi, akses informasi dan peningkatan akuntabilitas, menciptakan lingkungan sekolah kondusif, dan pemberian penghargaan. Untuk selanjutnya ada daftar pustaka. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan bisa dilihat dalam pemaparan kali ini. Kami mengambil dari berbagai informasi dan juga jurnal. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan mengenai materi organisasi profesi guru dari kelompok 3 kami cukupkan. Semoga pemaparan dan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk itu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.